Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa dimanapun Anda berada, kuliah ketiga dari etika profesi hukum kita ini saya akan memberikan kuliah yang berkaitan dengan etika dan profesi. Walaupun minggu lalu atau beberapa hari yang lalu telah kita ungkapkan, namun lebih jelas lagi karena kita akan melihat apakah itu etika dan apakah itu profesi. Ya, saya akan tampilkan share screen-nya. Jadi kalau kita bicara tentang etika, kita tidak lepas daripada pandangan terhadap apa yang kita anggap baik dan buruk. Ya. Nah, itulah dari istilah taeta, artinya adat kebiasaan. Jadi dalam filsafat ini Aristoteles itu mengatakan bahwa itu filsafat moral. Di dalam bahasa Latin kita katakan mores, ya. Dalam bahasa Arab itu ada akhlak atau kesusilaan, baik dan buruk. Jadi etika ini termasuk kawasan nilai. Ya. Sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik dan buruk perilaku manusia yang minggu lalu kita sudah bahas itu. Jadi dari ungkapan di atas, etika dapat diartikan dengan ilmu tentang adat kebiasaan. Ya. Nah, yang perlu kita perjelaskan pada kuliah ini adalah apa itu etika dan apa itu etiket. Ini harus dibedakan. Jadi merupakan cara, itu kalau etika, merupakan cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara berlaku pada kelompok masyarakat. Itu etika. Kalau etiket, sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Jadi etiket ini kasuistiknya, etika pergaulan. Mungkin dalam suatu kelompok ada semacam itu. Kemudian apa hubungannya etika dan agama dengan agama? Ini sangat erat sekali. Ini tidak bisa dipisahkan, anak-anak. Karena etika juga menganjurkan baik dan buruk. Begitu juga agama. Jadi tidak ada pertentangan antara etika dengan agama. Karena ini saling membantu. Tapi etika tidak bisa menggantikan agama. Agama memerlukan keterampilan etika agar dapat memberi orientasi, bukan hanya indoktrinasi. Nah itu tentang etika secara. Kemudian etika
dan profesi, ya. Tentu kita paham bahwa profesi itu dapat dikatakan itu pekerjaan tetap. Ya, tentu ada kaitannya dengan seseorang untuk memperoleh sesuatu, ya kan? Ini memperoleh nafkah. Jadi dapat diartikan suatu pekerjaan atau okupasi untuk memperoleh uang. Tapi kalau kita akan mendapatkan sesuatu itu ya harus profesional dong. Ya kan? Nah, kemudian tujuan bekerja itu untuk apa? Kenapa kita bekerja secara profesional? Nah, tentu kita harus memikirkan mendapatkan sesuatu itu. Orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kita harus tampilkan. Artinya bagaimana kita menghindari pengangguran. Kalau kita kerja secara profesional, kita sudah kerja, menetap di suatu tempat, ini kan namanya mengurangi pengangguran, kan kita sudah kerja. Dengan surplus hasil kerja, ini tujuan kita bekerja profesional. Karena kita kerja baik, maka hasilnya dapat. Kita bisa berbuat amal, ya. Tentu amal baik bagi sesama kita. Jadi dengan bekerja, orang dapat mengontrol untuk mengendalikan daya hidup. Kalau kita tidak bekerja, ya kita tidak bisa kontrol apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Dengan cara kita bekerja secara profesional. Nah, kemudian ada klasifikasi pekerjaan profesi. Artinya kalau pekerjaan dalam arti umum, ada pekerjaan yang semuanya memang hanya fisik saja, ya. Baik sementara ataupun sementara. Itu mendapatkan upah, ya, mengangkat barang, mengerjakan sesuatu bangunan dengan fisik. Tapi ada juga secara khusus, tidak hanya kemampuan fisik, tapi harus bekerja dengan intelek. Bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Nah, itu klasifikasi daripada itu. Kemudian kalau kita lihat apa perbedaan antara profesi dan bisnis. Kalau dunia bisnis itu suka berkecimpung dalam barang-barang komoditi melalui penawaran dan kontrak yang dapat mendatangkan cukup banyak uang. Jadi di sana kelihatan kualitatif, ya. Ada kuantitatif, banyak, penting banyak. Yang seharusnya profesi itu mengejar bukan nilai kuantitatif saja, tapi melainkan kualitatifnya. Ya. Bagaimana kualitasnya? Oleh karena itu, ciri pekerjaan profesi itu diperlukan pengetahuan, ya, belajar, banyak pengalaman dan sebagainya.
Makanya kita dididik mulai dari sekolah dasar, menengah, dan seterusnya. Di sana banyak kita dapat knowledge dan competence application, penerapan keahlian yang sudah ditekuni. Tentu profesi itu cirinya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia laksanakan. Social responsibility. Dan ada kontrol, ada sadar diri. Ya, tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak profesional, yang bukan haknya. Dia bisa mengontrol diri. Nah, tentu ciri pekerjaan profesi itu karena dia sudah ada pengetahuannya, ada keahliannya, dan memperlihatkan kehebatannya, maka diakui oleh masyarakat. Anak-anakku, ingat itu. Jadi masyarakat akan menilai Anda nanti bila mana Anda menjalankan suatu tugas, terutama dalam profesi hukum. Tadi dikatakan bertanggung jawab, ya harus bertanggung jawab. Minimal bertanggung jawab kepada klien, bertanggung jawab kepada masyarakat, sesama profesi dan sebagainya, pemerintah dan negara. Jangan sampai ada yang merugikan klien, jangan sampai ada yang merugikan negara kita, bangsa kita. Kemudian prinsip-prinsip etika profesi, prinsip tanggung jawab, bertanggung jawab atas dampak dari profesi itu. Ya kan? Prinsip keadilan, prinsip otonomi. Artinya otonomi, jangan sampai Anda seperti boneka. Ini kan banyak terjadi. Sebenarnya dia seperti boneka, ada yang menyetir dari belakang. Nah, ini tidak boleh dalam dunia. Kalau kita mengatakan profesional, prinsip integritas, moral, ya, menjaga kepentingan profesi, menjaga martabatnya, harga dirinya, jangan bisa dijual murah karena godaan-godaan yang bisa menghilangkan kita daripada siapa sebenarnya kita dan apa misi kita. Nah, kemudian yang lainnya, kaidah-kaidah pokok profesi itu apa? Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih. Ya. Jadi profesi kita, kalau profesi hukum, apalagi klien, dipentingkan klien dulu. Kemudian beri orientasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan profesi harus mengembangkan semangat, soliditas rekan profesi. Banyak didapat sekarang. Kita ketemukan di lapangan saling menjatuhkan, ya, saling mengkat. Nah, ini tidak benar. Ya, jangan memperbanyak musuh. Orang yang berhasil itu orang yang memang kerja keras, betul, setelah bekerja keras dan menjaga hubungan. Kemudian organisasi profesi, ya, setiap profesi itu pasti ada organisasi. Karena organisasi inilah yang bisa mengawasi, di sana ada aturan, ada tata tertib dan sebagainya. Ya. Maka kalau masuk dalam suatu lembaga, terutama suatu institut atau instansi, ya, suatu kelompok kerja, itu yang penting kita pahami dan kita
kerjakan itu adalah baca itu. Apa yang menjadi pedoman di dalam perusahaan itu, ya kan? Di sana ada tata tertibnya, cara berhubungan dengan berhubungan atau berkomunikasi dengan klien, ya, kedisiplinan dan sebagainya yang tidak menjatuhkan. Nah, ada nilai moral profesi itu apa saja? Artinya nilai sesuatu yang harus ada. Pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Ya kalau profesi kita harus membaca buku ini, mengambil instrumen ini, alat-alat harus kita supaya meningkat itu kita harus berani berbuat itu. Bahkan ada orang mengeluarkan dana untuk membeli alat itu atau meningkatkan, mengupgrade dirinya agar supaya bisa menguasai. Kemudian idealisme, ya, ada idealisme, ada ide bahwa nanti kalau kita berhasil membangun ini, agar supaya umpamanya mau mencerdaskan, supaya tidak ada buta hukum, mau membuka lembaga hukum, di sana mendidik, mungkin tidak banyak apa istilahnya itu, pembayaran dan sebagainya. Itu cita-citanya. Itu juga harus beridealisme. Selain itu nilai moral yang harus dimiliki seorang profesional, ini yang penting, kejujuran. Kalau tidak jujur lagi, lain di sana, lain di situ, dan selalu disembunyikan sesuatu, tidak terbuka. Katanya 5 juta, berubah lagi. Tidak jujur, tidak konsisten. Kemudian otentik apa adanya, tidak dia buat-buat. Ya. Tidak suka menipu, tidak suka memake-up yang sebenarnya. Apa adanya. Bertanggung jawab. Ini yang penting. Karena kalau tidak lagi mau bertanggung jawab, ya bagaimana dipercaya oleh masyarakat. Ya, kita diberikan wewenang untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak bertanggung jawab. Jangan. Harus bertanggung jawab. Artinya menjelaskan apa yang ada, menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Terus terang, ya, laporan. Jangan menjalankan tugas tanpa laporan yang benar. Tidak ada ending yang baik. Ya, itu harus kita jujur. Kemudian kemandirian moral. Mandiri. Tidak mudah digoyang-goyang, tidak mudah diiming-imingi dengan materi sehingga lepas dari idealisme awal, yaitu bagaimana mensejahterakan bangsa, bagaimana menolong seseorang dan sebagainya. Kemudian keberanian moral, berani kalau perlu jiwa melayang umpamanya, itu keberanian. Ya, daripada saya menjalankan ini, saya lebih baik mengundurkan diri deh. Nah, itu juga termasuk. Nah, itulah sebagai pengantar tentang etika profesi dan pengertian apa itu profesi. Akhirnya saya ucapkan, apa yang Anda dapat dari sini bukan hanya untuk supaya nilai A, lulus, tapi implementasi pada saat Anda kerja itu dapat A bila mana Anda menjalankan sesuai. Itulah yang kita sebagai dosen titipkan kepada adik-adik semua yang akan terjun dalam dunia profesi hukum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.